tidak pernah melihat pria yang sebaik ini. Untuk memberikan kehidupan tanpa utang rumah kepada istrinya. Menghabiskan tabungan untuk membeli kapal pengangkut berusia ratusan tahun. Mengubahnya dari toilet umum bagi pejalan kaki. Menjadi rumah terapung yang nyaman. Agar bisa berkeliling dunia kapan saja bersama istrinya. Hari ini adalah hari pertama pasangan George mendapatkan kapal pengangkut. Sebelumnya, mereka telah meneliti informasi terkait. Mereka menemukan bahwa kapal pengangkut ini dibangun pada tahun 1902. Awalnya ditarik dengan tenaga kuda. Seiring perkembangan industri yang terus berlanjut, pada tahun 1940, kapal ini memiliki mesin pertama. Namun kemudian, karena terjadinya perang, kapal ini terbengkalai di sini. Di atasnya masih mempertahankan cara pengecoran dari awal abad ke-20. Dan ini adalah alasan mengapa George mengambilnya. Namun, karena pemilik kapal sebelumnya tidak mengelola dengan baik, tempat ini telah menjadi tempat sampah bagi desa terdekat. Selain itu, seringkali ada orang yang buang air sembarangan di dalamnya. Prioritas utama adalah membersihkan semua sampah itu. Adapun air tua yang ada di tanah, maka akan diserahkan pada pompa air ini untuk menyelesaikannya. George mengatakan seandainya dia lebih muda 20 tahun, pasti semprotnya lebih tinggi dari ini. Sementara itu, karat yang ada di lantai juga telah dibersihkan. Mereka mencuci bagian dalam kabin dengan semprotan air bertekanan tinggi. Sekarang terlihat jauh lebih bersih dan rapi. Tapi karena jalan di sini sempit, mobil tidak bisa masuk. Agar memudahkan pengiriman material di kemudian hari, mereka memutuskan untuk mengemudikan kapal ke dermaga terdekat. Namun, karena jalan di sini sempit, mobil tidak bisa masuk. Dengan suara gemuruh mesin yang mulai terdengar, kapal pengangkut yang telah terdiam selama puluhan tahun, akhirnya tiba saatnya untuk pelayaran pertamanya. Dengan cepat mereka mengemudikan kapal ke tempat yang ditentukan. Untuk mencegah pejalan kaki membuang sampah ke dalamnya, mereka pertama-tama menutup semua jendela dengan papan plastik. Keesokan harinya mereka datang untuk membersihkannya secara menyeluruh. Di bawah semburan semprotan air bertekanan tinggi, lumut dan karat di atas juga semuanya rontok. Hanya dengan melihatnya saja sudah terasa sangat melegakan. Mengingat cuaca sekarang seperti wajah mantan pacar kamu, dan jendela atap besar di atas kapal, sangat mungkin membuat bagian dalam kembali menjadi lautan. Jadi George khusus membeli beberapa papan PVC. Pertama-tama, menutup seluruh lubang ini. Hanya dengan memikirkan bahwa ini akan menjadi rumah baru mereka. Istri sudah tidak bisa menahan kegembiraannya. Dan merancang beberapa rencana renovasi khusus. Menyiapkan segala sesuatunya untuk renovasi interior selanjutnya. Tapi yang paling penting saat ini adalah untuk merenovasi tampilan luar badan kapal. Bingkai ini sudah lama berkarat. Sama sekali tidak memiliki nilai guna. Jadi George memilih untuk membongkar semuanya. Lalu mengamplas keseluruhan sekali lagi. Istri bertanggung jawab membersihkan karat yang terjatuh di tanah. Mungkin karena keinginan untuk memiliki rumah baru, istrinya bekerja lebih keras daripada George. Setelah semua kerangka dibongkar, dia mulai mengamplas karat di atap kapal. Meskipun proses ini cukup melelahkan, tapi istri tidak pernah mengeluh sekalipun. Dia bahkan memanggil ibunya yang sudah tua untuk membantu. Nenek itu pernah bekerja sebagai tukang renovasi di masa mudanya. Keterampilannya tidak kalah dari pekerja yang dibayar 500 sehari. Dan hasil pengecatannya juga sangat bagus. Yang terpenting, mereka menghemat sejumlah uang. Setelah itu, mereka berdua tidak duduk diam. Mereka juga mengecat bagian atas. Mengenai kondisi bagian bawah kapal, kapal perlu dibawa ke dok kapal terdekat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Namun, karena sudut belok terlalu kecil, kedua sisi terjepit sekaligus. Untungnya, George adalah pengemudi berpengalaman selama 20 tahun. Setelah beberapa kali penyesuaian, akhirnya, kapal bisa masuk. Kemudian, para pekerja segera menutup pintu air, dan menarik tirai airnya dengan kencang, mengeluarkan semua air di dalamnya. Sambil menunggu, mereka juga sekalian mencuci badan kapal. Setelah 2,5 jam pengeluaran, seluruh bagian bawah kapal pun terbuka sepenuhnya. Dapat terlihat bahwa bagian bawahnya berkarat lebih parah. Bahkan di beberapa tempat terdapat pengelupasan yang luas. Ini membuat wajah istri George langsung serius. Jika terjadi karat tembus di bagian bawah kapal, maka semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mereka hanya bisa memaksa diri untuk melanjutkan. Pertama, mereka akan mencuci karat di atas sampai bersih. Nanti mereka akan lihat ada cara perbaikan apa yang bisa dilakukan. Namun selama proses pembersihan, mereka terkejut. Bahagian kapal hanya menempel satu lapisan karat. Setelah dicuci dengan air, warna aslinya terlihat. Tidak ada tanda-tanda karat tembus. Ini membuat hati istri George yang cemas akhirnya tenang.
Selanjutnya, mereka dapat melakukan renovasi dengan tenang. Pertama-tama, lapisi bagian bawah kapal dengan cat anti karat berwarna hitam. Bagian-bagian yang berkarat cukup parah akan diperbaiki dengan menggunakan pelat baja. Dipasang dengan cara pengelasan. Hasilnya terlihat cukup cantik. Sedangkan istri dan ibu mertuanya melanjutkan mengecat badan kapal, sampai seluruh atap kapal benar-benar baru. Setelah lebih dari setengah bulan usaha mereka, seluruh kapal pengangkut tampak tidak lagi begitu tua. Dan semua jendela yang mereka pesan juga sudah tiba. Agar pemasangan lebih mudah, mereka kembali membawa kapal ke dermaga. George juga sengaja memanggil teman baiknya, Paige, untuk membantu. Pertama-tama, harus memastikan ukuran jendela dengan teliti. Jika ada bagian yang tidak pas, harus sedikit diamplas. Kemudian oleskan selan kaca di sekitar. Dengan cara ini, jendela yang dipasang dapat menjamin rapat sempurna. Setelah itu, mereka melakukan hal yang sama. Install juga semua jendela yang tersisa. Istri bertanggung jawab untuk penanganan tahan air pada bingkai luar. Dengan demikian, mereka dapat memastikan tidak ada masalah kebocoran air di dalamnya. Sekarang semua jendela telah terpasang dengan sempurna. Saat itu, hujan deras juga mulai turun dari langit. Ini juga bisa digunakan untuk memeriksa kedapnya jendela. Keesokan harinya mereka membeli banyak lunas dari pasar. Pertama, potong ukuran dengan baik di luar. Kemudian mereka akan mengirimnya ke rumah baru mereka. Pasang lunas-lunas ini sesuai dengan ukuran di bagian bawah kapal. Nanti, mereka bisa langsung meletakkan lantai di atasnya. Saat itu, anak laki-laki George juga berlari untuk membantu. Anak kecil itu merasa penasaran dengan segala hal. Dalam hal ini, George tidak pernah membiarkan dia tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun juga, anak laki-laki perlu dilatih untuk memiliki keterampilan praktis sejak kecil. Setelah selesai dengan pekerjaan di dalam, mereka bersiap untuk melapisi badan kapal untuk kedua kalinya. Cat abu-abu terang ini dipilih dengan hati-hati oleh istri. Setelah dicat, tidak hanya sangat tahan kotor, dan juga dapat meningkatkan nilai estetika rumah kapal. Dengan ini, semua perombakan penampilan kapal pengangkut telah selesai. Sungguh tak percaya bahwa kapal ini berusia lebih dari 100 tahun. Dan untuk menyelesaikan masalah pasokan listrik di dalam kabin, George secara khusus membeli panel surya ini. Kedepannya, baik itu musim panas yang panas atau musim dingin yang dingin. Setelah menyalakan AC, suasananya seperti musim semi di dalam. Dan juga tidak perlu khawatir tentang biaya listrik. Selanjutnya adalah renovasi dan perbaikan interior. Mengamplas langit-langit yang berkarat ini cukup sulit. Jadi, George memilih untuk menyemprotnya langsung dengan cat. Lagi pula, nanti akan ada plafon lagi. Meskipun sedikit kasar, tetap terlihat elegan. Seiring dengan dinding yang juga disemprot dengan cat, hari pindah ke rumah baru semakin dekat. Namun, pada pagi-pagi sekali keesokan harinya, istri George menerima kabar buruk. Ternyata warga desa di dekatnya mengiriminya sebuah video. Di video, ada dua anak nakal yang naik ke kapal pengangkut ini. Bahkan mereka sengaja menggunakan palu untuk merusaknya. Hanya setelah penduduk desa berteriak menghentikan mereka, keduanya buru-buru melarikan diri. Ketika George dan yang lainnya datang untuk memeriksa, tempat ini sudah berantakan. Melihat hasil kerja kerasnya yang telah lama diraih menjadi seperti ini, istri terlihat penuh keputusasaan dan kemarahan. Dia bersumpah akan menemukan kedua anak nakal itu, membiarkan mereka mendapatkan hukuman yang seharusnya. Untungnya George cukup bisa menerima keadaan. Dia terus-menerus berada di samping menghibur istrinya. Jendela yang rusak bisa dibeli lagi, tapi suasana hati yang baik hanya bertahan 1 hari dan kemudian akan menjadi sangat buruk. Dengan penghiburan dari George, istrinya mulai merasa lega. Akhirnya mereka memutuskan untuk menutup jendela dengan kertas timah, agar tidak ada yang terluka oleh pecahan kaca ini. Karena pemilik akun belum memperbarui video, jadi, kami belum bisa melihat perubahan yang akan datang untuk saat ini. Jika teman-teman suka, silakan beri tanda suka. Nanti saya akan segera memposting video terbaru.